Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Wiwi Imratus Solihah. Welcome back to my channel. Di kesempatan kali ini aku mau sharing tentang tespek samar sebenarnya itu hamil atau enggak sih, positif atau negatif. Nah, sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang baru gabung di channel aku, kalian bisa subscribe dulu channel aku ya, bantu aku biar aku makin semangat lagi upload video-video terbaru. Terima kasih. Nah, jadi sebelum aku kasih tahu tentang tespek samar itu sebenarnya hasilnya positif atau negatif, ada beberapa hal yang bikin tespek itu jadi error atau pembacaannya itu error, nggak bisa akurat gitu. Nah, itu ada beberapa, yaitu yang pertama, cek tanggal kadaluarsa. Jadi tespek itu juga punya tanggal kadaluarsa. Kalau misalnya kalian pakai tespek yang udah kadaluarsa, itu biasanya akan terbaca negatif ya tespeknya. Padahal saat kalian tespek itu sebenarnya hamil, tapi karena kalian pakainya tespek yang udah kadaluarsa, hasilnya bisa aja jadi negatif. Jadi jangan lupa cek dulu tanggal kadaluarsanya ya. Di sini aku kasih contoh. Biasanya tanggal kadaluarsa itu ada di kemasan kayak gini nih. Kemudian tespek bisa error karena cara pakai tespek. Jadi ketika pemakaian tespeknya ini salah atau cara pakainya ini salah, hasilnya juga nanti akan nggak akurat atau akan beda dari yang seharusnya. Contoh, misalnya mencelupkan tespek ke urinnya itu melewati batas maksimal, itu biasanya juga hasilnya nggak akan akurat. Jadi memang cara pakai itu harus benar-benar diperhatikan. Biasanya di label kemasan tespek itu udah ada juga cara pakainya. Di semua label kemasan tespek itu udah pasti ada cara pakainya. Kemudian jangan didiamkan terlalu lama. Ketika kalian memakai tespek itu kan udah ada cara pakainya tuh. Nah, biasanya ditunggunya itu 1 menit atau paling lama 5 menit. Di setiap tespek itu berbeda. Nah, kalau misalnya kalian diaminya, jadi dari mencelupkan ke urin itu didiaminya lebih dari 5 menit, itu juga pembacaannya nanti akan error atau akan enggak akurat si tespek ini. Jadi benar-benar harus diperhatikan ya. Cek tanggal kadaluarsanya, kemudian cara pakainya, jangan sampai salah, oke? Nah, kemudian yang paling sering ditanyain ke aku via komentar YouTube atau mungkin ada juga beberapa yang DM aku, itu nanyain, "Kak, sebenarnya kalau tespek samar tuh hasilnya negatif apa positif sih? Aku barusan tespek samar, kira-kira hamil nggak ya? Aku udah nikah lama nih, tespek samar, hamil nggak sih?" Banyak banget pertanyaan kayak gitu yang masuk di aku, dan sekarang aku mau ceritain pengalaman aku kemarin ya. Jadi pengalaman kehamilan aku yang pertama kemarin itu aku tespek tanggal 7 April. Nah, di tanggal 7 April itu aku tespek, hasilnya itu samar. Jadi sebulan sebelumnya itu aku udah pernah tespek ya, dan hasilnya masih negatif. Dan kemudian di tanggal 7 April itu aku tespek samar. Terus aku langsung googling, kemudian lihat YouTube. Sebenarnya samar itu menunjukkan hasil positif atau lebih ke negatif sih. Nah, di situ ada beberapa artikel yang aku baca dan juga ada beberapa video yang udah aku tonton. Di situ yang aku tangkep ya, 90% itu mengatakan bahwa intinya itu bisa menandakan hamil. 90% yang aku baca atau yang aku tonton ya, itu bisa mengatakan hamil tespek samar itu. Kenapa hamil kok garisnya cuman satu, kemudian satunya itu samar? Nah, karena hormon HCG atau hormon kehamilannya itu yang terbentuk baru sedikit. Jadi istilahnya kayak masih hamil muda banget gitu ya. Jadi jelas aja yang terbaca di tespek itu masih kayak samar-samar gitu, garisnya belum kuat banget satu garisnya itu. Jadi satu garis tebal atau kuat banget jelas, satu garisnya lagi itu samar. Nah, itu karena hormon HCG-nya itu masih sedikit atau hamilnya masih hamil muda banget. Jadi janinnya itu bener-bener kayak mungkin baru terbentuk kantong rahim gitu. Jadi si tubuh tuh udah memproduksi hormon HCG atau hormon kehamilan, tapi belum lama, masih baru-baru gitu. Jadi hormon HCG-nya masih sedikit. Nah, tanggal 7 April itu aku tespek samar kan. Terus aku googling, aku lihat YouTube, hasilnya kok kayaknya menunjukkan atau menandakan aku hamil. Langsung aku tunggu
3 hari kemudian tanggal 10 aku tes lagi dan ternyata hasilnya itu garis 2 sama tebel. Jadi di situ bener-bener yang beneran ya aku nih hamil berarti ya. Di situ aku seneng banget ya, tanggal 7 aku tes kok ternyata hasilnya positif. Aku langsung kayak ya seneng, ya nggak percaya sebenarnya ini beneran gak sih hamil, sebenarnya ini tuh test packnya error nggak sih, aku tuh salah nggak sih tadi pakainya, kayak masih nggak percaya gitu kan. Ya udah aku tunggu lagi 3 hari kemudian tanggal 10 April. Tanggal 10 April aku tes pack lagi dan ternyata hasilnya beneran garis 2 tebel semua. Di situ aku seneng banget ya. Jadi menurutku emang tes pack samar itu 70-95% itu bisa menandakan kalau misalnya kalian hamil. Jadi kalau misalnya kalian lagi nonton video ini kemudian kalian barusan aja tes pack kok hasilnya samar, selamat, kalian kemungkinan besar hamil. Tunggu aja 3 hari sampai 7 hari kalian tes pack lagi. Nah disitu apa hasilnya. Emang nggak 100% tes pack samar itu bakal hasilnya itu positif hamil ya, tapi memang kemungkinan besar sih hamil. Kalau misalnya ada pengecualiannya. Kalau misalnya kalian nggak punya PCOS itu apa? Next time aku bakal bikin video apa itu PCOS, atau kalian juga bisa googling dulu PCOS itu apa. Kemudian test pack yang kalian pakai itu belum kadaluarsa atau tanggal kadaluarsanya masih lama. Kemudian cara pakai test pack kalian itu bener. Terus kalian nggak punya riwayat keguguran, karena biasanya kalau misalnya kalian punya riwayat keguguran, tubuh itu kan pernah memproduksi hormon HCG namun tidak berhasil menjadi janin 100%. Kemudian janin itu dihilangkan, istilahnya kayak udah dihilangin dari tubuh, tapi tubuh kan sedang berusaha menetralkan kembali tubuhnya itu dari hormon sebelumnya. Nah biasanya masih ada hormon yang tersisa. Disitulah kenapa orang yang pernah keguguran bisa aja ketika tes pack itu hasilnya samar, padahal sebenarnya belum ada janin lagi di rahimnya. Nah jadi gitu ya, sedikit penjelasan atau sedikit sharing aku tentang tes pack samar. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan kemudian kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like, komen, dan share video ini ke berbagai sosial media kalian. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini ya. Kemudian pencet tombol loncengnya juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat video ini. Sampai jumpa di next video aku dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.